bela diri itu tidak menentukan kelolosan ya. Jadi bela diri itu hanya menambah nilai. Ya, jadi jadi ketika lolos nanti teman-teman akan menghadapi masa uji selama 1 tahun. Jadi uji coba ya, uji cobanya itu selama 1 tahun dan di 1 tahun tersebut yang banyak menentukan teman-teman pantas tidak pantas menjadi seorang Polsuspas gitu. Jadi selama 1 tahun teman-teman melakukan uji coba. Nah untuk kegiatan pendidikannya sendiri itu nanti akan dilakukan selama 3 bulan ya, mungkin 1 bulan dia. Kalau ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani gitu ya. Tidak tahu kalau ketika musim pandemi pada saat ini. Nah dulu saya itu selama 3 bulan diasramakan untuk melakukan pendidikan. Nah bukan pendidikan seperti militer ya, tapi kita lebih kepada eh, rancangan aktualisasi gitu ya, pendidik diklat SAR, di pendidikan latihan dasar gitu ya. Jadi itu lebih kepada in class kita membahas tentang nilai-nilai dari nilai-nilai sebagai profesi PNS, terus membahas lebih kepada etika PNS sama eh, reformasi birokrasi saat ini yang lagi dikentian pemerintah. Jadi kita lebih kepada diarahkan untuk lebih bisa memangku jabatan sebagai seorang PNS. Jadi seorang PNS itu seperti apa? Lebih ke apa lebih ke sana lah, nilai-nilainya itu lebih ke sana. Berarti bukan fisik tapi lebih kepada pemahaman, dan nanti teman-teman akan mendapatkan tugas untuk menyusun rancangan aktualisasi atau rancangan perubahan setelah teman-teman melakukan berada di tempat kerja. Jadi rancangan perubahan itu yang akan dibahas, dipaparkan oleh teman-teman sebagai bahan dasar teman-teman untuk dinyatakan lolos pendidikan dasar. Gitu aja. Setelah itu selesai dilantik gitu. Nah, untuk pendidikan yang semi militer atau pendidikan yang misal menembak atau samapta dan seterusnya itu dilakukan ketika teman-teman setelah menjadi pegawai negeri sipil, lebih kepada peningkatan sumber daya manusia. Jadi nanti ada kegiatan misalnya latihan menembak, terus ya militer lah gitu. Makanya kita lebih dinamakan semi militer gitu. Oke itu Intan. Ya Ira Karlina. Ya lolos dong selama kita apa namanya, selama kita eh, tidak melanggar kode etik sebagai PNS pasti lolos lah, gampang kok. Itu hanya persyaratan aja sih, yang lebih susah kan di ketika seleksi penerimaannya aja. Ya ada lagi, kalau nggak ada kita akhiri kelas ini. Gimana ya? Hmm. Hmm. Oke, baik. Nah, saya jawab sebentar aja ya, karena ke SKB ini masuk kelas berikutnya gitu. Jadi nanti pembahasan kita ini bertahap. Jadi teman-teman jangan ditanyain sekarang, nanti nggak selesai ya. Jadi SKB itu nanti ada kelas sendiri. Jadi teman-teman tenang aja, santai aja gitu ya. Jadi teman-teman akan saya beri pemahaman mulai dari pemahaman tempat kerja sampai dengan lolosannya. Nah, oke, karena ditanyain, jadi bela diri itu tidak menentukan kelolosan ya. Jadi bela diri itu hanya menambah nilai ketika pelaksanaan SKB. Jadi SKB 2 tepatnya itu di WPFK. Nah, itulah yang menunjang teman-teman. Jadi untuk keterampilan atau keahlian yang dapat menunjang menambah penilaian itu salah satunya adalah keterampilan berbahasa Inggris, terus bela diri sama PBB ya. Itu yang bisa menunjang. Makanya
teman-teman yang memang udah niat mau jadi Polsispas, saya sarankan dari sekarang teman-teman udah menyiapkan bela diri sih kalau apa gitu. Tapi itu tidak wajib. Enggak juga. Itu enggak dilihat kalau nanti ketika tes itu hanya disuruh praktek gitu aja. Ya gimana Andra Aruna? Ardra ya, Ardra. Oke, udah ya. Gak ada yang ditanyakan lagi. Kalau udah kita akhiri kelas ini gitu. Apa kalau di luar ini kelas nanti banyak loh yang udah aku siapin. Jadi teman-teman siap aja. Udah aku siapin paparan kepada teman-teman. Nih saya bacakan nanti kelas Polsuspasnya itu ada pengenalan profesi, persyaratan pendaftaran, tahapan pendaftaran, pembahasan materi SKD, pembahasan materi SKB, pembahasan komposisi penilaian, pembahasan tentang administrasinya, pembahasan kepangkatan dan jenjang karir, testimoni, dan pembahasan pemberkasan serta bonus aplikasi. Cuma-cuma. Itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Gimana gimana? Nggak mesti. Penting bela diri aja sih kalau ada cowok-cowok yang cowok-cowok cowok-cowok buaya gitu kamu keluarin bela diri nggak apa-apa. Bebas. Kamu bercanda bacot bukan bela diri itu mah. Itu keahlian. Oke ya. Udah. Kalau yang teman-teman bagi yang teman-teman yang belum belum bisa bela diri ini Kak Yoga Ananda ini ahlinya karate, bisa bisa ikut ke dia. Oke. Kalau udah ya, gak ada pertanyaan lagi. Apa? Oh, sudah menikah boleh ya. Jadi ketika ketika udah menikah sama lajang sama nggak payu nggak laku-laku itu juga boleh daftar sebagai polsispas gitu. Oke ya. Jadi boleh. Jadi ketika teman-teman baru pengangkatan atau dinyatakan lolos terus menikah gitu karena merasa sudah punya gaji langsung menikah gitu. Itu boleh. Boleh, gak apa-apa. Udah menikah boleh, gak apa-apa. Gak laku pun juga boleh kok daftar Polsuspas. Makan gratis boleh lah. Kan kita secara online minum gak apa-apa gratis. Iya. Udah ya kalau kalau begitu kita akhiri kelas ini. Kalau udah gak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas ketersediaan teman-teman dan saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya hanya berusaha semaksimal semaksimal mungkin untuk bisa membantu teman-teman dalam menghadapi menjadi seorang polsispas itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Dadah.